Halo Sobat Legend, senang sekali dapat kembali menemani Anda dalam program yang mengajak kita menelusuri jejak sejarah, tradisi dan kearifan luhur warisan leluhur bangsa. Saya Nana Tariana mengajak Sahabat Legend untuk menyusuri kekayaan budaya Nusantara yang masih terjaga hingga hari ini melalui program Jejak Keraton Nusantara. Inilah Jejak Keraton Nusantara, menapaki masa lalu untuk memahami masa kini dan merawat warisan untuk masa depan. Saat ini berada di salah satu keraton yang ada di Cirebon, yaitu Keraton Kacirebonan yang berdiri di sekitar abad ke-19 atau tepatnya 1808. Ini adalah kita saat ini berada di gerbang Gapura Paduraksa di Keraton Kacirebonan. Dan ada apa di Keraton Kacirebonan? Mari kita lihat secara detail apa yang bisa kita eksplor dari Keraton Kacirebonan. Nah, di sini yang mulia ada Paseban Kulon Pancaratna. Kalau tidak salah, saya pernah mendengar di sini ada Pancaratna, ada Pancaniti ya? Iya. Boleh disampaikan ke Sahabat Legend yang mulia? Iya. Sebagaimana di keraton-keraton lainnya, itu ada Cirebon, ada Pancaniti, ada Pancaratna, yaitu berfungsi sebagai bangunan tempat menerima tamu, gitu. Di Kasepuhan juga ada, di Kanoman ada, juga di Kacirebonan ini. Dan sebagai bagian dari membangun pariwisata, di sini juga biasanya digunakan sebagai pusat kuliner, yaitu Pawon Bogana sebagaimana yang kita lihat. Oke. Perbedaan antara Pancaratna dengan Pancaniti apa yang mulia? Pancaniti dan Pancaratna itu biasa digunakan untuk membedakan saja antara penerimaan tamu pejabat dan tamu-tamu biasa, gitu. Sebelah kiri itu biasanya untuk para pejabat dan sebelah kanan untuk para tamu biasa. Dulu ini digunakan sebagai tempat tunggu abdi dalem atau Magersari yang akan menghadap ke Sultan. Berarti ini yang untuk tamu-tamu biasa, abdi dalem dan Magersari, gitu. Nanti di sana ada Pancaniti yang digunakan untuk tamu-tamu khusus. Ini salah satu replika kereta ya, yang biasa digunakan di Keraton Kacirebonan. Nah, sehari-hari di bangunan ini saat ini difungsikan juga selain untuk acara tradisi tadi, itu untuk tadi pusat kuliner dan beberapa seperti ini yang dipamerkan ini sebagai bagian dari semacam museum lah, gitu. Kita juga saat ini berada di pintu yang disebut Lawang Keliningan. Nah, pintu ini digunakan untuk masuk dan keluar pejabat keraton atau abdi dalem atau Magersari famili keraton yang akan menghadap ke Sultan. Yang mulia, sejarah awal berdirinya Keraton Kacirebonan ini. Oke. Ya, sejarah awal berdirinya Keraton Kacirebonan berawal dari putra mahkota Sultan Kanoman keempat. Sultan Kanoman keempat punya putra mahkota, dan putra mahkota itu Gempur Belanda. Nah, adapun Gempur Belanda supaya tidak diketahui lokasinya, maka putra mahkota itu selalu berpindah-pindah tempat dan tersembunyi agar keberadaannya tidak diadu sama Belanda. Terendus ya. Namun lama-lama sering ketahuan melalui intel-intel ya. Sering ditangkap juga, akhirnya dipenjara di Batavia. Nah, sering bebas juga. Nah, pada satu ketika pernah dipenjara di Batavia, Jakarta. Lalu banyak yang ingin pendemo
datang ke Jakarta, dipindahkanlah dari Batavia ke Benteng Victoria Ambon, sehingga para pendemo itu ya udah itu Ambon masih belum tahu di mana lokasinya. Ya. Nah, kembali ke Cirebon, akhirnya membuat kerusakan yang lebih besar di Cirebon. Nah, singkat cerita ya udah, daripada Belanda kerugian makin banyak, Pangeran Raja Kanoman bersama beberapa pangeran pada waktu itu yang di Cirebon dikembalikan ke Cirebon. Dikembalikan ke Cirebon dan disambut baik oleh masyarakat Cirebon, dan masyarakat Cirebon mengembalikan hak-hak putra mahkota yang seharusnya menjadi sultan. Nah, di Kanoman sudah ada adiknya yang meneruskan tahta Sultan Kanoman, sehingga solusi adalah dibangunkan keraton baru, yaitu Keraton Kacirebonan. Keraton-keraton itu dikenal dengan adat budaya dan tradisinya yang adiluhung, yang masih terus berjalan dan diperingati atau dilaksanakan secara terus-menerus, secara turun-temurun. Iya. Ada upacara adat tradisi apa yang masih berjalan di Keraton Cirebonan ini sampai saat ini? Boleh? Pertama, yang paling besar itu tentu upacara adat Panjang Jimat atau Muludan, yang mana serempak Kesepuan juga ada, Kanoman juga ada, Kacirebonan ini juga ada. Nah, karena satu turunan. Nah, yang kedua acara Satu Sura. Satu Sura itu upacara memperingati hari Tahun Baru Jawa. Nah, Satu Sura, 10 Sura itu tradisi pembagian selamatan bubur sura. Nah, Saparan atau Rebabukasan itu selamatan apem, apem sapar. Nah, Rajaban, nah, itu pembacaan kitab Nisfu Sa'ban, pembacaan kitab yang isinya tentang Isra Mi'raj Nabi Muhammad. Yeah. Nah, kalau Rowahan itu juga tradisi di bulan Rowah atau bulan Sa'ban. Inti acaranya itu pembacaan kitab kuno Rowahan yang isinya tentang malam nisfu Sa'ban secara lengkap dan jelas. Jadi hampir sama ya, yang mulai ya. Ini acara-acara tradisi di keraton-keraton Cirebon ini, hampir baik Kesepuan, Kanoman maupun Cirebonan itu mengikuti agenda tradisi kalender Hijriah ya, gitu, peringatan-peringatan hari besar Islam. Para yang mulia. Di sini ada apa aja yang mulia? Jika bisa diterangkan di ruangan ini ada apa saja yang ini kita lihat gamelan ya, dan lainnya, silakan boleh. Pertama di sini ada gamelan dari Kacirebonan sih, khasnya itu gamelan Laras Pelog. Pelog ya? Iya, yang biasa. Ini berapa tahun biasa? Ini yang kalau yang ini gamelan baru karena masih difungsikan, masih digunakan ya? Masih digunakan untuk acara-acara pelestarian seni budaya. Dan sebelah sana juga ada gamelan Denggung. Denggung ya? Itu juga sama dengan gamelan Pelog, itu ada gamelan baru yang masih digunakan. Nah, sedangkan yang kunonya ada di dalam keraton, baik Pelog maupun Denggung ada di keraton. Kuno. Yang kunonya itu usianya sekitar 300 tahun. 300 ya. Ini kemudian kita ini foto-foto ya. Iya. Foto Sultan Kacirebonan. Pemangku ya. Iya. Kita sekarang berada di zaman Sultan Kacirebonan yang ke-9. Dan sekarang masih eksis beliau dan masih melestarikan warisan-warisan tinggalan leluhur. Nah, ini Pangeran Amir ya. Foto-foto ya. Sultan ke-8, Sultan ke-7. Nah, itu turun-temurun masih. Ini adalah foto lama ya. Foto lama ketika itu acara foto keluarga Sultan Kacirebonan ke-8. Iya. Sini yang boleh kita lihat. Ini juga sama foto keluarga Sultan Kacirebonan ke-8, sedangkan yang di sana adalah upacara adat pengantenan gaya keratonan. Oh iya. Nah ini nih. Ini upacara adat pengantenan gaya keratonan yang
merupakan upacara adat pusaka, ya. Dan sekarang dilestarikan juga. Zaman dahulu pengantenan gaya keratonan itu khusus buat putra putri raja. Iya. Zaman sekarang sudah bisa umum juga dengan tata caranya. Iya. Ini layonan ya. Layonan Sultan Kacerbonan tahun Saat meninggal ya. iya 1931. 1931. Nah, di depan situ, tepat di depan Prabayaksa. Oh iya. Ini dokumen apa nih yang mulia? Dokumen Bisluit dari POC bahwa POC juga meluncurkan surat perjanjian kerjasama dagang. Oh iya. Iya. Baik. Ini apa ini? Tedak Siti. Ini Atau juga apa? tradisi Tedak Siti atau Mudun Lemah. Nah, salah satu tradisi adat yang non rutin. Tadi kita jelaskan tradisi rutin tahunan. Selain tradisi rutin tahunan juga ada tradisi non rutin, yaitu mulai dari bayi. Ini Bayi. acara Tedak Siti. Tedak Siti. Bayi Mudun Lemah itu diyakini sebagai awal manusia membuka lembar baru, sehingga dilakukan acara ini disuruh memilih jalan hidup melalui pilihan-pilihan barang-barang yang ada di sana. Kebetulan ini bekas acara Tedak Siti Putra Mahkota Sultan yang sekarang. Namun kursinya tetap kuno pada zaman dahulu. Karena kalau yang ini yang kuno-kuno sangat rentan rusak, udah rusak mungkin. Pengunjung gimana? Apa saja? Puncaknya di hari di libur atau apa? Pengunjung kalau untuk harian Weekend? pertama reguler sekitar kurang dari 10 atau sekitar 10 rata-rata, dan untuk Sabtu dan Minggu itu lebih banyak, bisa nyampai 30 orang bahkan rata-rata lebih. Nah, lalu hari-hari libur, tanggal libur, dan ini hari 1 Syawal sekarang libur hari raya. Besok biasanya membludak. Iya. Besok biasanya membludak sampai dengan 5 hari. Kalau ini adalah ruang sketeng. Sketeng itu penghubung Prabayaksa dan Dalam Arum. Kalau Dalam Arum itu ruang di mana Sultan dan keluarganya tinggal. Di batas kami berkunjung sampai di sini, terus ke kanan. Juga silsilah. Nah, pedang-pedang yang ada di dinding ini adalah pedang para perwira yang ada di Kesultanan Kacerbonan. Jenisnya jenis pedang sabet Pajajaran. Ini juga ada satu set busana pengantin adat Kesultanan Cirebon. Dan busana ini alhamdulillah sudah dimiliki oleh para perias yang ada di Cirebon. Artinya yang menggunakan pakaian adat ini boleh untuk halayak umum, agar tradisi ini bisa lestari, bisa eksis. Ini beliau Sultan Keraton Cirebon dengan garwa dalem atau permaisuri. Yang di bawah ini lengkap dengan putra dalem dan putri dalem. Di sebelah sini ada pedang sabet Pajajaran. Ini milik dari Sultan kami yang pertama, Pangeran Amirul Mukminin Muhammad Hariri II, bersanding dengan pedang King Willem. Beliau di 1814 juga baru dinobatkan menjadi Raja Muda dan mengirimkan satu buah pedang kehormatan untuk Sultan kami yang pertama. Nah, ini pada waktu penobatan beliau tahun 1997, bulan April tanggal 19 hari Sabtu. Pada waktu beliau dinobatkan bertepatan dengan Festival Keraton Nusantara yang kedua, maka hadir seluruh raja dan sultan se-Nusantara menyaksikan penobatannya. Kalau ini pelaminan pada waktu prosesi pernikahan putra-putri sultan. Namun karena ini kondisinya sudah sangat tidak memungkinkan, jadi hanya sebagai simbol saja, simbolis. Nah,
seperti yang tadi saya sampaikan, di Keraton Kacirbonan punya 3 gamelan pusaka, yang ini adalah salah satunya gamelan Denggung. Denggung ini adalah gamelan yang dibuat di abad ke-16, usianya kurang lebih 400 tahun. Dan tradisi membunyikan gamelan ini tiap tanggal 1 Muharram. Bertepatan di mana 1 Muharram ini adalah lahirnya kota Cirebon. Di sore setelah pada sholat asar, paginya kami cuci dulu, kami bersihkan. Sore setelah pada sholat asar, kami bunyikan. Konon gamelan ini difungsikan untuk mendatangkan hujan. Tentunya atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, insya Allah hujan akan datang, karena pada waktu era itu Cirebon, Ciayu, Majakuning itu kan agraris, bercocok tanam. Apabila kemarau panjang, maka para penggarap sawahnya menghadap ke Sultan untuk memohon gamelan ini dibunyikan. Tapi itu tadi kami doa bersama, lakukan sholat istisqa, dan insya Allah hujan itu akan turun. Dan kami juga punya 2 koleksi kotak wayang yang isinya wayang kulit ini. Kalau yang sebelah kanan saya ini adalah wayang Anggon. Wayang Anggon, yang sebelah kiri saya adalah wayang Jimat. Dan 2 kotak wayang ini masih kami maintenance, masih kami rawat. Setiap 1 kliwon sekali, wayang ini dikeluarkan dari kotaknya. Bedanya kalau wayang Jimat itu masternya di wayang Jimat. Kalau Anggon itu lebih ke Anggon itu yang dipakai. Pakai untuk minimal 1 tahun sekali, tiap malam 1 Muharram atau malam 1 Sura, wayang ini dimainkan. Namun tahun 2000 wayang ini sudah dipensiunkan karena kondisi yang sudah tidak memungkinkan. Jadi kita menggunakan kotak wayang dari luar. Nah, ini juga ada batu pipisan, Mas. Batu pipisan itu sekarang fungsinya seperti cobek untuk membuat bumbu, membuat boreh, membuat jamu. Kami gunakan alat ini. Dan alat ini masih kami fungsikan setiap ada upacara adat tradisi, kami gunakan alat ini. Nah, ini sisa bumbunya masih ada nempel. Oh ya. Ya, yang terbarukan kemarin bulan September digunakan untuk Panjang Jimat. Kalau koleksi yang saya tahu itu sebelum keraton itu berdiri, koleksi sudah ada. Artinya lebih tua dari keratonnya itu sendiri. Ini baju sultan dari yang ke-9 sampai dengan yang ke-5 ini. 5-9 yang masih digunakan, yang sebelah kiri, dan berikut dengan kain panjangnya atau lancar. Bu, silakan. Nah, kami juga punya koleksi keramik dari Eropa, ada dari China, dan ada dari lokal juga. Kalau yang dari Eropa ini, Mas, semacam alat simpan air. Kalau sekarang mungkin dispenser, tertulis ada London di belakang. Berapa itu? Ini juga sama, sekitar 700-an. Oh, berarti dulu tukeran ya, Mama ya? Sering barter begitu. Masih natural. Koleksi pecahan juga Sultan kami yang ke-8, Pangeran Muhammad Mulyono Amirata Diningrat, itu beliau gemar sekali mengkoleksi pecahan. Ada dari yen Jepang, ada Republik, ada Eropa juga. Nah, ini ada manuskrip terkait dengan mushaf kuno, mushaf yang masih ditulis dengan tangan. Ada torekot, ajaran torekot, ada fikih, tasawuf, dan ada beberapa naskah yang sudah ditransliterasi ke dalam bahasa Indonesia. Lucu deh kalian. Kok bau sih kamu? Ini kalian kena jamur ya? Ih, pasti sekitaran sini nih. Buat kamu yang punya hewan peliharaan apapun, tenang aja. Udah ada Ivisan yang mampu membunuh 99,9% virus, bakteri, bahkan jamur yang ada di rumah kamu. So, pakai Ivisan ya. Tunjukkan pesona, kecerdasan, kepedulian, dan dedikasimu dalam mempromosikan pariwisata Indonesia melalui ajang Putri Pariwisata Indonesia 2026 dengan tema Sustainable Tourism.
Ini bukan sekedar kompetisi, tetapi wadah bagi perempuan muda Indonesia untuk menjadi duta yang menginspirasi, melestarikan budaya, serta menggaungkan pariwisata berkelanjutan ke tingkat nasional maupun internasional. Daftar sekarang di link bit.ly/ppi 2026. Informasi lebih lanjut, hubungi WhatsApp official Eljon Pageants 088 8606 1888 atau 089 523 268 053. Mari wujudkan mimpi, bawa suara daerahmu, dan menjadi bagian dari generasi yang mencintai Indonesia melalui pariwisata yang berkelanjutan. Jadilah Putri Pariwisata Indonesia selanjutnya. Isinya lebih ke torekot ada, tasawuf, fikih, sejarah juga ada. Lebih ke sana karena leluhur kami itu Pangeran Wangsakerta itu kan sangat gemar menulis ya, artinya termasuk sastrawan ya, ahli sejarah juga. Ini kisaran antara 1600 sampai 1700 ya. Nah, ini kegiatan beliau di dalam keraton dan di luar keraton. Ada beberapa selebritis juga yang pernah berkunjung ke kami. Pernah Pak Sultan menerima sebagai tokoh pariwisata, 55 tokoh pariwisata. Nah, ke Istana Negara dengan Sultan dan Raja-Raja, ketemu Presiden. Dan kegiatan pariwisata, ada kunjungan kapal pesiar dari berbagai negara di keraton. Ini ada Piswanan Agung Terah Mataram, kunjung ke kami. Tradisi Saparan juga. Nah, ini ada beberapa besuit. Besuit itu semacam perjanjian, ya. Perjanjian antara Belanda dengan kami terkait dengan penghapusan gelar Sultan 1981 berapa itu. Tapi ya tetap kalau masyarakat kita kan masih mengakui bahwa beliau Sultan ini adalah kebijakan kepentingan politik dah. Karena berujungnya nanti ekonomi juga sama manuskrip terkait dengan torekot. Rabot. Nah, ini batik Keraton Cirebon. Batik di Cirebon itu ada dua motif besar. Satu motif pesisir, dua motif keraton. Yang membedakan kalau pesisir itu warnanya lebih berani, lebih cerah. Tapi kalau keraton cenderung lembut dan bahkan gelap. Dan satu batik tulis, kalau yang ukuran 2,5 meter itu bisa sampai 6 bulan. Dari mulai ngetel sampai dengan ngereng-reng, terus pewarnaan itu 6 bulan. Ini ada properti tempat lilin untuk upacara Panjang Jimat. Panjang Jimat ini adalah memperingati lahirnya Kanjeng Rasulullah Muhammad SAW. Sengaja kami tidak bersihkan tempat lilin ini karena ada waktu tertentu, seminggu sebelum hari H kami bersihkan. Sengaja ada waktu yang khusus untuk membersihkan. Ini pedang-pedang jenis sabet juga yang digunakan pada waktu beliau diasingkan sampai ke Pulau Ambon. Yang terkenal juga namanya Perang Kedongdong atau Perang Santri di Desa Susukan. Ini adalah pedang hasil rampasan pada waktu Perang Santri di Desa Kedongdong. Perang Santri itu jenderal lapangannya Ki Bagus Rangin dan Ki Bagus Serit, tapi tokoh sentralnya adalah Pangeran Amiril Mukminin Muhammad Herudin II, yaitu Pangeran Raja Kanoman. Nah, ini juga kami punya satu set topeng Cirebon ya. Ini yang saya tahu adalah fase kehidupan manusia dari mulai bayi, balita, remaja, dewasa dan tua. Panji adalah mapan ingkang siji. Kita yakin dan percayanya Allah Subhanahu wa taala yang kita sembah. Kedua, itu menyambangi silaturahmi seperti Kang Nana menyambangi kami di Keraton Kecirebonan karena sangat banyak manfaat dari silaturahmi itu. Ini adalah rumyang. Kalau Kang Nana merantau ke tempat lain,
Artinya kita harus bisa memberikan sesuatu yang harum untuk kampung halamannya. Dan keempat adalah Tumenggung. Tumenggung adalah karakternya sudah dewasa, bertanggung jawab untuk melaksanakan tugas. Nah, yang kelima adalah klimaks dari kehidupan manusia, yaitu menjadi seorang leader. Tentunya leader yang dengan proses tadi. Leader yang bisa ada manfaat untuk lingkungannya, ada manfaat untuk masyarakat. Nah, ini juga satu motif lokal jenius, namanya macan ali. Macan mengambil hewan yang sangat disegani oleh kawan dan lawan. Alinya mengambil dari menantunya Kanjeng Rasul, yaitu Sayyidina Ali. Ini menjadi lambang kebesaran Kesultanan Cirebon. Isinya 2 kalimat syahadat. Artinya barang siapa yang bisa mengimplementasikan 2 kalimat syahadat, insya Allah akan selamat di dunia dan akhirat. Karena di dalam 2 kalimat syahadat tadi ada hablum minallah dan hablum minannas. Di bawahnya ini ada motif yang sangat khas, yaitu wadasan. Wadasan itu filosofinya urip atau kita hidup itu harus punya pegangan yang kokoh dan kuat seperti wadas. Apa itu pegangannya? Itu agama. Agama apa yang kita anut adalah agama Islam. Nah, nanti kalau sudah kuat kokoh, nanti naik ke atas menjadi megamendung. Megamendung itu leader ya, di atas filosofinya. Artinya tentunya mendung itu sesuai dengan karakternya, bisa mengademi yang ada di bawah, dan endingnya outputnya nanti akan ada keberkahan turun, yaitu hujan yang ada manfaat. Nanti kalau sudah jadi leader dan namanya akan harum seperti pandan wangi. Ini adalah bagian dari kampung wisata Kacirbonan, dan ini ada pohon tanjung yang sangat tua. Pohon ini ditanam pada 1797 bersamaan dengan pembangunan Langgar Keramat Kita Sumirat. Ini adalah satu konsep Kanjeng Rasul, di mana membuka pedukuhan itu tempat ibadah dulu yang dibangun. Baru 9 tahun kemudian keraton dibangun atau sebagai tempat tinggalnya. Di sini juga ada rumah kepatihan. Rumah kepatihan itu dibangun sama dengan keraton di 1808. Masih ada yang tinggal dan sekarang difungsikan sebagai rumah adat atau rumah budaya, karena ada kegiatan budaya di situ untuk belajar mendalang, memainkan gamelan, dan juga menari. Nah, ini ada rumah kepatihan. Ini juga bagian dari destinasi wisata Kacirbonan, sebagai difungsikan nanti sebagai workshop gamelan, workshop mendalang, dan menari. Terbalik nanti masuk dari lorong menuju ke Kaputren dan Pringgawati. Nah, ini kampung wisata masuk dari lorong ini. Lorong ini yang akan menghubungkan Langgar Keramat Tirta Sumirat sampai dengan ke Kaputren ya. Ada halaman juga di belakang keraton. Ada 2 bangunan yang lama, yaitu Kaputren dan Pringgawati. Ini sebelah ini ada dapur jimat. Dapur jimat ini difungsikan untuk memasak apabila ada upacara adat tradisi keagamaan Islam. Seperti muludan, membuat nasi jimatnya juga. Berarti cuma sekali ya dibuka ya? Yap. Nah, di sampingnya ada gedung ijo. Gedung ijo di tempat menyimpan properti dapur untuk memasak apabila ada upacara adat tradisi. Gedung hijau. Gedung ijo. Nah, di sini ada Museum Mama Ucup. Next ke depan menjadi museum koleksi beliau, karena beliau adalah seorang tokoh budayawan Cirebon yang menduplikasi Pedati Gede Pekalongan, membuat kereta naga paksi yang ada di Museum Gesan Ulun, membuat patung topeng yang ada di Jalan Kebumen, terus membuat nama jalan, tapi di bawahnya ada Carakan Cirebon. Insya Allah ini juga akan bisa mengedukasi generasi penerus bahwa beliau juga salah seorang pakar ukir, pakar dalang, pakar tari, pakar seni lukis kaca,
dan beliau juga mendapat satu penghargaan dari era itu, Pak Gubernurnya Pak R. Nuryana, Gubernur Jawa Barat. Nah, ini adalah halaman keraton belakang, yang sebelah timur itu ada Kaputren. Nah, Kaputren ini dulu tempat tinggal Putri Sultan, sekarang difungsikan sebagai tempat belajar tari atau sanggar. Nah, kalau yang sebelah selatan, sebelah kidul itu rumah leluhur. Rumah leluhur itu dulu adalah Pringgawati, tempat tinggalnya Sultan dan Permaisuri. Ini ada sumur keramat, di mana sumur ini untuk mencuci beras jimat pada saat upacara panjang jimat. Sumur keramat Keraton Kecirbonan. Oke, kita menuju ke Sanggar Sekar Pandan. Sanggar Sekar Pandan. Ini salah satu produk dari Sanggar Sekar Pandan. Ada batu akik, ada tosan aji juga, tepel, ini adalah tempat panggung terbuka. 1 bulan sekali minimal itu ada pagelaran. Ada budaya apa aja sih di Keraton Kecirbonan ini? Alhamdulillah kami di sini punya 2 unit kesenian ya. Ada Kriya Budaya Mama Ucup, juga ada Sanggar Seni Sekar Pandan. Nah, dua-duanya kebetulan konsen di kesenian dan kebudayaan. Kriya Budaya konsen di pedalangan, wayang, karawitan, juga ada tari, dan di Sanggar Sekar Pandan ada seni kriya juga, ada tari dan karawitan. Nah, budayanya itu apa aja tadi yang disampaikan? Ada wayang ya? Ya, ada wayang. Karena kebetulan saya Ketua Bupati Kota Cirebon, jadi artinya sebagai implementasi untuk melanjutkan edukasi terkait dengan pedalangan atau karawitan wayang, itu kami konsen di situ. Nah, wayang, bicara wayang itu kan orang melihat itu ada wayang kulit dan wayang golek ya, Pak ya? Betul. Secara umum ya. Yap. Nah, kalau di keraton sendiri itu lebih wayang apa? Wayang kulit. Ya, wayang kulit. Wayang kulit. Wayang kulit ada ciri khas nggak dengan daerah yang lainnya? Sangat Nah, beda. itu, apa Jadi itu? uniknya Cirebon itu
dari satu bentuk kesenian tuh beda dengan daerah lain, baik di Jawa, Jogja, Jawa Timur, Jawa Tengah, ataupun Sunda itu sendiri ya. Kami punya wayang kulit yang kasat mata itu membedakan dari telekung. Telekung itu mahkotanya Gatot Kaca, Arjuna, Nakula, Sadewa itu kalau di Jawa itu nempel, si telekung itu nempel ke kepala, tapi kalau di Cirebon tidak, yang kasat mata. Terus di tata sungging itu proses pewarnaan batik, pewarnaan tubuh itu beda. Kalau di sini kan kami punya khas Megamendung, pembatikannya kalau di sana kan beda, bukan Megamendung, yang khasnya itu. Terus dari pola ukir juga tata ukir beda, lebih halus, lebih spesifik lah, lebih khas Cirebon. Nah, wayang sendiri, wayang Cirebon, wayang kulit Cirebon itu tahun berapa sih Mak mulai adanya? Wayang itu di 1490 atau 70-an gitu kan. Pertama kali pagelaran wayang kulit itu pada waktu Kanjeng Sunan Gunung Jati menikah, dan bahkan yang jadi dalangnya itu Sunan Panggung, Pak Sunan Kalijaga di Bangsal Peringgitan yang ada di Kompleks Makam Sunan. Itu 1400-an. 1400-an. Ya. Wayang dulu nih, waktu zamannya Sunan Gunung Jati sampai sekarang itu ada perbedaan nggak sih? Insya Allah tidak ada untuk ada. Cirebon ya, tapi kalau untuk daerah lain saya kurang begitu paham. Ada dua, wayang jimat atau kidang kencana, satu laginya wayang anggon, yaitu Megamendung. Kidang kencana itu yang secara spesifik, yang kasat mata itu lebih kecil dibanding Megamendung, besar-besar. Nah, kalau dari tokoh sama nggak? Tokoh sama, hampir sama, cuma yang membedakan di Cirebon dengan daerah lain itu punakawan. Kalau di luar Cirebon itu ada 4, Petruk, Gareng, Cungkring, dan Bagong ya. Kalau di Cirebon ada 9. Dari mulai Semar, Petruk, Gareng, Bagal Buntung, Cungkring, Duala, ada 9 pokoknya semuanya itu. Ya, karena 9 itu ada yang mengatakan bahwa ini adalah simbol wali, karena sentral wali kan ada di sini, walaupun beliau muda tapi dijadikan sebagai pemimpinnya, khalifahnya wali kan beliau. El Mori, dari alam untuk kesehatan Anda. El Mori, olahan daun kelor asli Indonesia yang dipilih karena memiliki banyak manfaat kesehatan. Dibuat dari bahan organik, berkualitas, dan alami. Kaya dengan protein, vitamin, kalsium, zat besi, dan magnesium, serta asam amino esensial yang bermanfaat bagi tubuh. El Mori kini hadir dalam berbagai pilihan praktis untuk menemani gaya hidup sehat keluarga Indonesia. Karena menjaga kesehatan keluarga bisa dimulai dari alam, dari daun kecil penuh manfaat dengan El Mori. Temukan El Mori dalam varian lengkapnya. Scan QR Code untuk informasi dan pemesanan produk. Hai Sobat PSMTI, yuk siapkan energi dan semangat kamu untuk ikut di acara PSMTI Funwalk Sunset 2026. Ajang seru yang bukan cuma menyehatkan tubuh, tapi juga jadi momen kebersamaan penuh keseruan. Catat tanggalnya ya, Minggu 16 Agustus 2026, pukul 15 waktu Indonesia Barat di Sunset Pier Peak 2 Jakarta Utara. Banyak hadiah menarik hingga ratusan juta rupiah menanti. Bahkan, ada kesempatan ikut lucky draw tur ke Tiongkok. Buruan daftar sekarang dengan scan QR Code berikut ini. Info lebih lanjut, hubungi nomor berikut ini. PSMTI Funwalk Sunset 2026, harmoni dari tubuh, pikiran, dan jiwa adalah kesehatan. Nah, di Cirebon ini ada berapa jenis topeng sih, Mak? 5 karakter. 5 karakter, Ya. oke. Ada apa aja, Mak? Ada Panji itu ini juga namanya perjalanan hidup manusia, Ya. dari Panji, Sambar, Rumyang, Temenggung, Kelana. Nah, Panji itu kan
mapan ingkang siji. Sinonimnya mapan ingkang siji itu apa? Saya yakin dan percaya, ya kami harus yakin dan percaya hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang kita sembah. Nah itu udah jelas tuh ya, artinya lebih kepada ketauhidan. Kita yakin. Yang kedua adalah samba. Samba itu menyambangi. Kita wajib artinya bersilaturahmi terhadap sesama, karena esensi dari silaturahmi itu sangat positif, banyak sekali manfaat dari silaturahmi. Yang ketiga adalah rumyang. Apabila kita merantau ke luar kampung halaman, kita hendaknya memberikan sesuatu yang harum kepada kampung halaman, keluarga, dan terutama untuk diri kita sendiri. Dan keempat adalah tumenggung. Tumenggung ini adalah orang nomor 2 di kerajaan atau di kesultanan, Pangeran Patih ya. Dia sudah dewasa, sangat bertanggung jawab untuk melaksanakan tugas. Dan kelima adalah klimaks dari kehidupan manusia, yaitu menjadi seorang leader. Leader tentunya leader yang ada manfaat untuk masyarakatnya, untuk lingkungannya. Seperti itu. Jadi ada 5 tokoh ya? 5 tokoh. Nah, 5 tadi kan sama dengan pendahulu 5 tokoh rukun Islam yang semuanya ada 5. Oke, itu 5 tokoh yang diperankan dalam tarian topeng. Tari topeng. Tarian topeng sendiri itu tahun berapa Mbak mulai adanya? Tarian topeng yang saya tahu itu pas ada pergolakan Cirebon dengan Galuh Pakuan yang Prabu Cakraningrat tuh. Nah itu cikal bakalnya tarian topeng. Karena yang menjadi penari topeng atau ronggengnya itu Nyimas Gandasari. Telik Sandi itu ya? Nah itu. Ya, salah satu. Jadi mungkin teman-teman perlu disamarkan. Perlu diketahui juga ya. Sebelumnya sempat kita ekspor tentang perang antara Cirebon dengan Raja Galuh, termasuk situs-situsnya. Yep. Nah di situ memang ada namanya Nyai Ronggeng. Ya. Ya, itu masih hubungannya sebenarnya dengan topeng. tari topeng itu. Ya. Nah topeng yang Cirebon ini itu di Indonesia ada pembeda nggak dengan di wilayah yang lainnya? Atau topeng itu memang hanya Cirebon ini? Ya, bahkan di Cirebonnya sendiri ada beberapa gaya atau style ya. Di Losari ada gaya Losari, di Palimanan punya gaya Palimanan, di Gegesik ada Gegesik, terus ada di Selangit, ada di Kalianyar, ada di Indramayu, ada di Majalengka, ada di Bongan. Itu luar biasa di tiap-tiap daerah, tapi esensinya ada juga yang mengatakan bahwa perjalanan topeng ini dari tokoh Panji, dari Jawa Timur menuju ke barat ke sini. Ada yang mengatakan seperti itu. Oke, topeng. Topeng itu kan kalau orang melihat adalah topeng penutup wajah. Yep. Ada nggak sih makna di balik kata topeng itu? Iya, ada yang bilang ketop-ketop gepeng. Jadi di bawah, di atasnya topeng atau di sobra itu kan ada 2 buletan yang ada klip ya, itu ketop gepeng. Nah itu kan gepengnya. Dan secara ilmu hakikat ya, ada syariat, tarekat, hakikat, marifat. Nah, topeng ini masuk ke dalam masih syariat karena apa? Dia masih tertutup. Ya, wayang juga masih tertutup dengan layar. Terus berokan juga masih tertutup dengan. Dan sesungguhnya yang sudah sampai level kepada makrifat atau sudah kepada insan kamil itu adalah tari tayuban. Tayuban juga sama, itu syiar lagi tuh. Karena tayuban ini sudah tidak ada sekat. Bahwa inilah aku artinya sudah manunggaling kaula Gusti. Kalau di topeng, di wayang artinya si penari itu mengikuti komando dari kedang, ya komando dari kedang. Tapi kalau tayuban, penari yang menjadi komandan, pengen incek dulu, pengen capang dulu, bebas. Tapi kalau tari topeng sudah urut, ada unggah, ada dodoan, ada unggah tengah, ada kering. Tapi kalau di tayuban, saya mulai dari kering dulu, mau dari gagahan dulu, terus nanti endingnya smooth. Bisa. Sebentar, tayuban. Ya, tayuban itu tarian. Tarian huyub ya, dia tarian pergaulan memang. Pergaulan. Itu lebih duluan tayuban atau lebih belakangan setelah tari topeng atau wayang? Itu beriring berjalan kalau menurut saya bersama, karena ini media sama, ini juga media syiar juga. Tayuban itu sinonim dari toyibah. Oh, toyibah. Toyibah.
Tayuban itu sejenis tarian ya? Tarian pergaulan. Tarian pergaulan. Ya. Tarian pergaulan itu dulu konon difungsikan untuk apa, Mak? Lebih kepada welcome, menerima tamu. Selamat datang gitu ya, penyambutan ya? Ya, Oke. itu biasanya ditaruh di terakhir. Pas acara selesai, seremoni, ya kita nari bareng. Dan tariannya pun bebas. Yang nggak bisa nari pun, asal kita bisa ikuti irama, ya jalan. Sebentar. Kalau topeng kan ada gerakan-gerakan nih. Oh, ya, ada gerakan betul. ya, ada ini gerakan ini. Kalau tayuban sama sekali enggak? Ya, kalau tayuban itu lebih kepada esensinya tari gagahan, kayak lebih jelasnya tari tumenggung, pakis gitu. Tapi tidak terstruktur. Ya, harus ini dulu, harus ini enggak? Enggak. Itu enggak terstruktur, bebas. Gimana moodnya si penari. Yang jelas si kendang harus bisa mengikuti. Itu yang bedanya itu. Ada pakem gerakan nggak sih, Mak? Ada. Oh, tetap ya. Kayak capang ada, Ya. capang gini, terus incek ada, terus gedut ada gitu. Cuma ya itu tadi urutannya tuh semaunya yang nari. Oke. Itu. Oh ya, itu yang membedakan nih teman-teman. Ya. Jadi kalau tari topeng itu penari ngikutin gamelan Ya. atau kendang ya. Itu Kalau tari Tayuban. itu justru si gamelan itu yang ngikutin penari. penari. Nah, kebalikannya. Kebalikannya. Itu Cirebon. Itulah uniknya ya tari Tayuban. Dan kalau tari Tayuban itu udah nggak ada Ya, nggak ada penutup. pangan nutup lagi. Iya. Nah, wayang masih ada sekat, berokan masih ada topengnya. Tari topeng apalagi. Ya, jadi mungkin tari topeng, wayang dan sejenisnya itu adalah masih nyamar. Ya, masih nyaman, masih ada kepura-puraan Ya. siapa di dalamnya. Kalau tayub ya udah level sih derajatnya tertinggi, yaitu marifat. Udah marifatullah. Kalau di Islam ya Ya, marifat. betul. Oke, tadi bicara tarian, ada tarian topeng, ada wayang, ya kesenian, Tayuban. ada tayuban, terus Ya. ada lagi apa lagi? Berokan. Berokan. Berokan juga. termasuk satu kesenian juga. Sama, ya itu tarian jenis kesenian untuk siar juga karena Nah, itu boleh diceritakan. berokan itu sendiri kan kebarokahan ya. Intinya itu. Jadi memang fungsi pada saat era kemerdekaan ini sebagai titik sandi. Oh, trik sandi. Titik sandinya karena berokan itu menggunakan suara yang seperti Morse. Bicaranya kan Ya. nggak jelas gitu ya. Ya, ya. Artikulasinya nggak jelas. Karena tadi hanya orang tertentu yang paham dengan kode-kode tadi. Nah, ini maksudnya ini. Itu karena era kemerdekaan difungsikan sebagai titik sandi. Trik sandi. Berokan ya. Oke, berokan, terus tadi tayuban, terus ada apa lagi, Mas, di Cirebon ini? Wayang wong. Wayang wong. Nah, wayang wong Ya. Cirebon juga beda dengan wayang wong di Jawa dan di Priangan ya. Oke. Karena wayang wong Cirebon menggunakan topeng juga. Oh, topeng juga. Iya, dan dalangnya pakai dalang trek-trek, artinya dalang yang melakukan dialog tadi. Ya, dengan wayang wong tadi. Tapi kalau di tempat lain hanya menggunakan rias wajah. Tapi dialognya langsung si tokohnya tadi yang ini dialog. Wayang wong. Oke, wayang wong itu kan berarti manusia Yap. yang mempraktikkan, yang memperagakan, yang betul. melakonkan lah. Yap. Ceritanya tetap cerita wayang juga. Iya, cerita Mahabharata Ramayana. Nah, bedanya apa, Mah, antara wayang wong dengan sandiwara? Oh, Sandiwara jelas. termasuk kesenian Cirebon bukan sih? Iya, jelas. Jelas juga Cuma Cirebon. eranya kan lebih kekinian ya. Ah, Kalau pas sekarang sih ya bukan eranya Wali gitu. Masres dulu sih namanya. Ya ceritanya lebih ke babat juga, kayak wayang golek sepang, babat Cirebon, cerita-cerita sejarah Cirebon. Banyak sekali budaya yang ada di Keraton Kacirebonan ini. Hmm. Bagaimana sih pihak keraton nih dalam rangka mensiarkan lah atau mengembangkan Ya. budaya tradisi Keraton Kacirebonan ini, Mah? Kami kan punya dua unit kerja, Oke. ada Sekar Pandan, ada Ya. itu menjawabnya itu. Tadi pertanyaan tadi itu dijawabnya dengan dua. Ada pelatihan ya, Ada. ada latihan Tiap hari, ada. ya Ah. untuk latihan seni Iya. nari ya, Nari. maksudnya tari topeng ya. Yes. Nah, kalau kegiatan-kegiatan tahunan nih yang sifatnya event Ivan. itu apa aja? Ya. Tadi kan tradisi udah ya. Sekarang budaya. Eventnya apa aja? Event yang jelas di 13 Maret itu kita milad Keraton Oke. Kacirebonan yang sekarang berarti tahun depan 217 tahun. Oke.
kami punya hari jadi atau ulang tahun Sanggar Sekar Pandan, ada ulang tahun Milad Gria Budaya Mama Ucup. Jadi punya 3 event. 13 Maret Milad Keraton, 14 Mei hari jadi Sekar Pandan, 1 September itu Milad Gria Budaya Mama Ucup. Kita punya 3 event dalam 1 tahun. Itu di luar event yang kondisional, artinya ada pihak dari luar yang ingin berapresiasi seni atau budaya di kami di keraton, ya kami fasilitasi. Apa aja sih tradisi yang ada di Keraton Kacirebonan ini? Oke, mangga. Baik, tradisi yang masih kami lakukan di Keraton Kacirebonan tentunya tradisi keagamaan Islam. Yang pertama itu adalah 1 Suro atau 1 Muharram. Kebetulan 1 Muharram adalah lahirnya kota Cirebon yang sudah berusia 654 tahun. Kami mengadakan dengan tradisi pada sholat asar itu biasanya kami melakukan sholat asar berjamaah dengan Mama Sultan dan keluarga, terus mengadakan doa awal tahun dan akhir tahun. Terus malamnya kami mengadakan tradisi adan puter gelang. Puter gelang. Nah, itu apa itu? Puter gelang itu adan di 4 penjuru mata angin. Dimulai sebelah kulon, sebelah barat, sebelah utara, sebelah timur, dan terakhir sebelah selatan. Itu dilakukan di 4 sudut tadi, mengelilingi keraton. Selesai finish adan puter gelang, nanti kami berkumpul di Prabayaksa. Kita adoro, berdoa biasanya untuk mengharap agar tahun depan itu lebih baik dari tahun sebelumnya. Selesai itu kami biasanya makan bersama dari tumpeng yang sudah disiapkan oleh para keluarga. Dulu tiap keluarga itu menghantarkan sebuah tumpeng yang isinya telurnya itu berdasarkan jumlah keluarga. Umpamanya ayah, ibu, terus anaknya ada 3, 5. Berarti di dalam tumpeng itu ada 5 telur plus dengan lauknya. Nah, namun waktu berjalan kami juga sinergi dengan instansi yang ada di Kota Cirebon, baik swasta maupun negeri ataupun BUMN, itu mengapresiasikan hal tadi dan membawa tumpeng-tumpeng tadi ke keraton untuk bisa didoakan dan dinikmati bersama warga. Dan tidak hanya warga sekitar keraton yang hadir, biasanya dari Ciayu Majakuning itu hadir juga. Dan yang kedua yaitu tradisi saparan. Kalau tradisi saparan kami membuat kue apem. Kue apem ini juga khas ya, tiap bulan Safar ada karena di bulan Safar konon Allah Subhanahu wa taala menurunkan 136.000 bala. 136.000 bala, sehingga kami mengadakan upacara tadi dengan doa tulak bala, adoro, dan biasanya agenda tadi ditutup dengan surak atau sawet yang dilakukan oleh Sultan dan Permaisuri juga keluarga. Artinya bentuk sawer ini kan esensinya sodako. Nah, sodako juga sama, ini akan menjadi netralisir dari bala tadi masuk. Setelah Safar masuk ke dalam tradisi memperingati lahirnya Kanjeng Rasulullah Muhammad SAW. Nah, tradisi ini biasa kami lakukan 40 hari sebelum hari H. Kami sudah melakukan tradisi seperti apa? Contohnya membuat ikan bekasem. Nah, ikan bekasem ini hanya ada di malam pelal atau malam panjang jimat yang disuguhkan dengan nasi Rasul atau nasi panjang jimat. Lauknya diantaranya itu ikan bekasem. Ikan bekasem ini ikannya jenis ikan laut ada 3. Ada ikan kuro, ikan bawal, sama ikan kakap. Ikan laut. Nah, ikan laut ini dikerat, dipotong sesuai dengan kebutuhan, dibersihkan dan diperam selama 1 bulan minimal. 1 bulan itu 40 hari lebih baik ya. Terus dikasih gula aren sama garam krosok. Itu bumbunya hanya 2 saja. Berarti setelah tadi surahan terus apa lagi? Mauludan setelah Safar ya. 40 hari ya. 40 hari itu
ikan tadi sudah dibersihkan, dibalurin gula aren dan garam krosok, dimasukkan ke dalam bejana atau guci dan ditutup kedap udara, jangan sampai ada udara masuk selama minimal 1 bulan. Minimal 1 bulan. Minimal 1 bulan. Nanti setelah 1 bulan ikan tadi yang ada di dalam bejana tadi dikeluarkan di angin-angin atau dijemur selama 1 hari saja kalau panas teriknya bagus, kalau kurang antara 2 atau 3 hari. Nah setelah itu air dari hasil fermentasi tadi akan menjadi kecap ikan. Oh, kecap Ya, ikan. kecap ikan karena tadi ya hasil fermentasi gula dan garam. Terus ikan ini nanti digoreng pada waktu menyajikan nasi jinak. Ini akan menjadi salah satu bentuk kuliner yang sangat khas yang keluar hanya 1 tahun sekali saja. 1 tahun sekali pas panjang Jimat saja. Iya. Nah setelah muludan nanti masuk ke dalam bulan Roah. Roahan itu biasanya kami punya tradisi membersihkan makam leluhur. Juga kami membacakan satu kitab, di mana kitab ini yang menerangkan hak dan kewajiban suami dan istri. Ya, seperti apa kewajibannya suami, juga istri sebagai hak dan kewajibannya seperti apa. Terus setelah roahan masuk ke dalam bulan Rajab. Rajab ini kita memperingati Kanjeng Rasul menerima perintah sholat 5 waktu. Jadi perjalanan Kanjeng Rasul dari Masjidil Aqsa ke Masjidil Haram ke Sidratul Muntaha, terus begitu juga sebaliknya. Artinya, esensinya di dalam perjalanan Kanjeng Rasul ini bersilaturahmi kepada pendahulunya dengan nabi-nabi sampai dengan Sidratul Muntaha, Rasul mendapatkan perintah sholat 5 waktu. Itu juga kami dibacakan dengan bahasa Cirebon Kawi, artinya ada kitab yang masih dengan huruf carakan Cirebon dan dibacakan yang dihadiri juga sama, itu tidak hanya untuk keluarga keraton tapi untuk halayak umum bisa hadir. Dari Isra Mi'raj nanti masuk ke dalam tradisi likuran. Nah, likuran itu sudah masuk Ramadan. Yeah. Ramadan. Nah, biasanya kita kalau di bulan Ramadan pas 10 hari terakhir itu membakar damar malam. Membakar pelitah gitu harapannya kita. Damar lampu ya? Iya, damar lampu, damar sewu, terus ada damar malam itu sticknya dari bambu, terus ada kain yang dicelupkan ke malam untuk bikin batik. Gitu. Nah itu, atau ter itu aspal. Nah itu udah sangat sulit nyarinya sekarang. Damar malam itu sama nggak dengan obor? Beda. Kalau damar malam itu biasanya dibakar dulu, udah nyala ditempelin ke tembok-tembok itu. Oh, oke. Berarti tidak untuk diarak-arak ya? Bukan? Tidak diarak. Nah, saya tadi di bulan Ramadan nanti ditutup dengan kegiatan tadi Grebek Sawal. Grebek Sawal itu 1 minggu setelah Hari Raya Idul Fitri kami berziarah ke makam Sunan Gunung Jati dengan keluarga Sultan. Nah, terakhirnya Grebek Agung. Kalau Grebek Agung kita melakukan sholat Idul Adha di Masjid Dok Jumeneng di sampingnya makam Sunan Gunung Jati. Terus selanjutnya juga kami berziarah ke makam Sunan. Itu kegiatan tradisi yang masih kami lakukan di Keraton Katulampa. Tradisi-tradisi tersebut sampai sekarang masih tetap dijalankan ya, Mak? Alhamdulillah masih berjalan. Baik sahabat Tejon, tadi kita sudah mengeksplor banyak hal sisi-sisi dari Keraton Kacirebonan. Semoga apa yang tadi disampaikan oleh Yang Mulia Jajuli dan juga narasumber dari Keraton Kacirebonan Elang Bugon bisa memberikan semangat untuk rekan-rekan hadir ke Cirebon dan berwisata di keraton-keraton yang ada di Cirebon. Terima kasih Yang Mulia. Terima kasih. Kita akan eksplor lagi ya keraton-keraton yang ada di kesempatan yang lain. Indonesia. Semua. Oh, lebih luas Nusantara. lagi Nusantara. Iya. Oke. Baik. Sampai Terima kasih. ketemu. Sampai ketemu. Tak terasa sahabat Tejon, perjalanan kita dalam menelusuri kekayaan sejarah dan budaya Nusantara telah sampai di penghujung acara. Semoga kisah dan nilai-nilai luhur yang telah kita saksikan hari ini
dapat menambah wawasan, menumbuhkan rasa bangga, serta memperkuat kecintaan kita terhadap warisan budaya bangsa yang tak ternilai harganya. Saya Nana Tariana pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan sahabat Eljon dalam program Jejak Keraton Nusantara.